Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur semua. Sekarang ini kita sedang berada di Candi Tawang Alun, tepatnya di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Ini kondisi candinya dulur ya, memprihatinkan sekali. Ini rubuh ini ya, disangga dengan kayu. Padahal beberapa bulan yang lalu ini masih belum kayak gini. Ini semakin parah ini. Ini sangat-sangat membutuhkan perhatian dari instansi yang terkait, yang berwenang, agar bisa segera diperbaiki. Kalau bisa sih dipugar agar bangunannya kembali utuh. Sayang sekali ini bentuknya nih ya. Ini melihat kondisi kondisinya kayak gini nih, ikut prihatin ini sebenarnya betul ya. Ada yang menarik tentang penamaan dari Candi Tawang Alun ini erat kaitan dengan legenda yang beredar di sekitar masyarakat ini, yaitu tentang Putri Alun. Konon dahulu pada masa kerajaan Majapahit, pada waktu itu masa pemerintahan Prabu Brawijaya kedua, daerah sini dikuasai oleh seorang resi bernama Resi Tawang Alun. Konon resi tersebut berasal dari bangsa jin, tapi konon ya. Tapi resi tersebut memiliki putri yang bernama Dewi Alun. Nah, singkat cerita, Dewi Alun jatuh cinta kepada Prabu Brawijaya kedua di Majapahit. Tapi karena mungkin wajahnya yang tidak cantik karena dia berasal dari golongan bangsa jin ya, akhirnya Prabu Brawijaya kedua tidak menerima cinta dari sang putri. Nah, akhirnya dengan kesaktian Resi Tawang Alun, sang putri dirubah menjadi seorang putri yang cantik gitu. Akhirnya diterimalah Putri Alun menjadi istri selir. Nah, tapi karena memang asal mulanya Putri Alun tersebut bukan dari golongan manusia dan kegemarannya yang makan daging mentah diketahui oleh para penduduk, dan akhirnya sang raja murka. Akhirnya Putri Alun dipulangkan ke rumah ayahandanya di sini. Nah, setelah itu ternyata waktu dipulangkan itu dalam kondisi hamil. Setelah beberapa waktu lahirlah seorang anak laki-laki. Yang diberi nama tadi siapa? Aryo Damar ya, ya. Nah, setelah dewasa, Aryo Damar ini bertanya kepada ibunya tentang siapa ayahandanya. Akhirnya dikasih tahu sama ibunya Dewi Alun bahwa ayah dari Aryo Damar adalah Prabu Brawijaya kedua.
Akhirnya Aryo Damar minta izin untuk menghadap ke ayahandanya. Nah, ternyata setelah sampai di Keraton Majapahit, setelah sampai, Aryo Damar justru ditolak oleh Prabu Brawijaya karena tidak percaya bahwa Aryo Damar adalah putra beliau. Akhirnya Aryo Damar pulang dalam kondisi sedih, dan sang ibu pun ikut sedih. Nah, disitulah akhirnya sang ibu membangunkan candi untuk Aryo Damar untuk bersemedi mendekatkan diri pada sang pencipta. Dan disinilah Aryo Damar bersemedi hingga konon kabarnya sampai moksa gitu ya. Moksa itu kalau orang umum sih meninggal, yang berpindah adalah rohnya ya. Kalau moksa itu berpindah roh dan jasadnya. Itu singkat cerita mengenai legenda tentang Candi Talangalun ini. Ini ada yang menarik ya dulur ya. Di sekitar sini ada semacam bekas semburan lumpur kecil gitu ya. Ya ini beberapa waktu lalu keluar lumpur semburan, cuman ini sudah berhenti. Ada lagi di situ. Nah ini dulu ya. Ini masih nyembur ini ya. Ini kayak yang mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang membahayakan ya dulur ya. Ya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kedepannya ada perhatian lebih dari pemerintah sehingga candi ini bisa diperbaiki lagi agar bisa menjadi contoh bagi anak cucu nanti bahwa di sini pernah ada bangunan peninggalan leluhur. Oke, sampai di sini jumpa kita. Tetap sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.